وأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأجدادنا ولجداتنا وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بسر النبي وسر الفاتحة. Hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah, mari di majelis di tempat yang mulia dan agung ini kita besarkan Tuhan kita Allah, kita muliakan, kita ta'zim. Ayo kita bersama-sama Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan Tuhan kita Allah mau menerima kita menjadi hambanya, dan kita ikutkan sama-sama kembali membesarkan Nabi Muhammad, Nabi yang kita mengharap dibimbing beliau ketika kita hidup di dunia ini, senyumannya ketika kita hendak mati, ditunggunya ketika kita berada di liang lahat, dibantunya ketika kita berada pada suatu alam yang matahari didekatkan dengan kepala kita. Tanah yang sekarang dilulun dan diganti dengan ampat, bukan tanah lagi, wasi yang sekarang dipanaskan dalam api neraka. Sedangkan kanaungan kada ada, walaupun sebesar kepala paku payung sekalipun. Nabi yang kita harapkan dituntunnya ketika kita menyeberangi titian yang panjangnya 3000 tahun perjalanan, halus dari rambut, landap dari lading sidik, di seberangnya halaman surga, di bawahnya neraka. Nabi yang kita harapkan bersama-sama dengannya menikmati nikmat surganya Allah, di bawah beliau untuk memandang indahnya dan ladatnya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatullah
ilahi salimil ummah minal afati wal wa min hammin wa min hummah ya Allah. Mudah-mudahan Nabi Muhammad mau menerima kita menjadi umat beliau. Abah, mama, dan seluruh keluarga berataan yang bisa berhadir di rumah. Satu di antara keluarga kita, yaitu keluarga Nakda Ustadz Nafis yang mengadakan acara silaturahim, dirangkai di dalamnya melaksanakan sunnah Nabi Muhammad. Sudah tadi kita sanjung Nabi Muhammad dengan busra lana nilnal muna zalal ana wafal ana wadahru anjazu wa'dahu wal bisru adha mu'lana busra lana nilnal muna zalal ana wafal ana. Kita perlu bergembira karena sesuatu yang kita cita-citakan sudah kita dapatkan, yaitu agama. Barakatan kita ini berjuang pada umat. Dari Nabi merabut hak kebenaran yang didahului oleh manusia pertama, Nabi Adam, dalam kurun waktu 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, perang 64 kali. 10 tahun di Madinah itu perang 64 kali. Itu kita itu 10 tahun 64. Berapa kali pakai satu? 6 kali. Kurang lebih lah 6 kali. Ibarat dibagi itu 2 bulan sekali. Ibarat luka baru waras. Itu tahun ke-8 Hijriah, perang tutup Makkah, merabut Makkah ke Islam itu. Akhirnya Islam takluk, Makkah takluk ke Islam. Kemudian baru balik ke Madinah, tulangan orang kata. Barakatan kita ada uncak. Perang besar disebutkan dalam Quran 4. Uhud, Badar, Hunain, Ahzab. Kenalnya 4. Nang urusan nang 50.000 berangkat sahabat 4 itu. Perang Hunain itu 30.000 berangkat. Kemana? Taif. Dari Makkah itu ke Taif 4 jam bis. Jalan batis saja. Makanya kita aturannya, kalau urusan kebenaran, kebaikan ini, ada ketika kita berbuat yang berat, kita harus hati sambil mengingatkan mensyukur bagaimana perjuangannya Nabi untuk membela mendapatkan kebenaran. Maka yang berat itu jadi ringan, jadi indah rasanya. Satu, ingatkanlah 6 jangan ada berisi kita. Cinta dan berisi. Insya Allah walaupun kita ada 4 berjuang, insya Allah walaupun ada 4 perang, insya Allah walaupun kita mengaji kada kayak orang bahari, jatuh kelampayan 35 tahun. Ayahnya belum lahir, udah pertemuan Lailatul Qadar.
Mbah mengaji sebelum pulang ke kampung, Batampuan pulang Lailatul Qadar di bawah Ka'bah, proses di dalam lingkaran Hijr Ismail. Nah, boleh ke kampung, diminta mengarang kitab, dikarang kitab 9, 2 jari tabalnya 3 bulan aja loh. Pajah lampu waktu mengarang sekelilingnya menyala. Habis tinta, tunjuk, belikas. Mengantuk mata pengen mengarang, tangan jalan sendiri. Itulah yang dipadahkan tadi sampai oleh orang-orang sekarang. Mohon maaf nih abah dan mama berataan. Kaca dong. Mana nang madahkan tadi sampai mana? Nih, Datuk Kalampai. Ini orangnya. Yang kitabnya nang dipadahkan oleh orang-orang nang mengaji tatalo bulan bahkannya boleh ke kampung buat pengajian pana awal pana bakal bakal madakan orang ada sampai. Kalau ada menghinakan dan madakan nang bujur supaya kita itu tahu. Nah, semudah itu madakan dan semudah. Orang baru melahir kuitan bertamuan Lailatul Qadar. Mbah mengaji 35 tahun di bawah Ka'bah dalam lingkaran Hijr Ismail bertemuan Lailatul Qadar. Boleh ke kampung mengarang kitab 2 jari kabarnya 3 bulan aja. Kita maulah rubah nangsa alaigin 10 kali merabit ada bukunya salah kaos. Masa benar? Kan ada rumah mereka dalam yang ada cuma supaya takut bertanya gitu nih. Kadang-kadang membaca aja entah sholat kita, udah masak. Itu jatuh kita pelan-pelan. Nah makanya ilmu nang kayak kita ini nang kayak apa aja tingginya kisah pengajian kita. Ada apa-apanya ketimbang jatuh pelan-pelan. Ada usaha Nabi dulu, ada usaha dia, ada kepelampaian aja dulu. Nah, dakwah dengan mengarang kita. Dakwah, beliau punya anak banyak di mana-mana, bahkan di seluruh provinsi Indonesia itu ada juriat Datuk. Kenapa? Karena Datuk itu begitu beranak bercucu, ada membiarakan anak cucu begini di kampung. Itu tujuan dakwah. Makanya keturunan yang mulia Guru Bahid Sahabuddin itu Datuk berumur 9 tahun, 90 tahun begini Anum gitu. Begini Anum, beranak diberi nama Sahabuddin. Di Martapura Embagana ke Sumatera itu. Kalau penyangat tuh beranak. Nah. Banyak orang di situ. Sahabuddin diberi nama Muhammad Tahir. Itu alam biu. Cuma kan tak expose berada lebih kok pada Muhammadiyah gitu. Makanya jangan naik makamnya. Itu lebih lebih makamnya Muhammad Tahir. Muhammad Tahir orang di Halabiu sudah beranak diberi nama Ismail. Apa kerja? Di negara Ismail beranak pulang beranak, ya Ahmad Bugni beranak berapa? Asbullah hormat itu barang. Ya apa? Kayak bulan, kayak bulan kuitan login tuh. Nah, ada begini di kampungnya tuh. Makanya membuat itu para kawan Datuk. Kenapa? Karena Datuk juga di akhir ayat begini anu. Datuk, Sahabuddin, Muhammad Tahir, Ismail, Ahmad Mugni, yang mulia Guru Bahid, namanya itu. Ya bukan itu samlan begitu tuh, parah aja bukan itu. Penludin tuh. Asbullah, yang keberapa ada? Datuk
Sahabuddin, Muhammad Tahir, Ismail, Hasbullah, itu makamnya di Hulu tuh. Ya tidak, ya ada nang Neana itu lah. Itu Hasbullah yang orang itu. Ayat jawaban dia. Itu politiknya Datuk. Jadi kamu orang memadahkan ulama kada boleh berpolitik itu kada mengakhiri Islam. Ulama harus politik. Karena Islam itu komplit. Mengapa aja dari Islam? Ayo, mengapa ada dalam Islam? Urusan berdagang ada dalam Islam. Urusan hubungan suami istri ada dalam Islam. Urusan perbankan ada dalam Islam. Semua ada dalam Islam. Termasuk politik ada dalam Islam. Maknanya ayat politik, hadis politik banyak. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fatadiri sa'ah itu hadis politik. Bila diserahkan suatu urusan kepada orang yang kada ahlinya, tunggu kehancurannya. Irti kah? Irwi kah? Bakal kah? Camat kah? Itu politik sebenarnya. Itu hadis politik itu. Apalagi wah ini memilih RT aja kampung. Nah itu hati-hati milih RT. Kayak jasa politik, ini politik kalau Nabi beliau. Ini hadis politik. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadiri sa'ah. Bila diserahkan sebuah perkara kepada orang yang pada ahlinya, hancur perjalanannya. Itu hadis politik. Jadi orang-orang yang memadahkan Tuhan global politik itu salah, ada mengerti Islam. Kenapa di zaman Nabi itu ada dipadahkan negara Islam? Nabinya sudah Nabi, alim ada seorang disambat negara Islam lagi, spontan sudah menjadi negara Islam. Nah inilah Datuk politik sih. Di samping mengarang kitab, beliau punya anak. Kalau berdasarkan kata Nurul, Datuk itu punya jumlah bini sedikit 11. Jumlah bini bukan 11 anunya. Di mana bukan jumlahnya. Itu anak-anak terus. Ada yang alim, ada yang jadi pegawai. Banyak. Nah politik Datuk itu tadi, Sidin di samping politik dakwahnya naik langgar turun langgar, naik rumah turun rumah, mengarang kita, Sidin menyuruh kepada anak cucu supaya jangan kawin di kampung. Tujuan apa? Dakwah, politiknya dakwah, politik dakwah. Yang di Bali mau pelajaran ada, apa kan? Ada Bali mau. Kandang kan, kandang kan? Kandang, Bali mau kandang. Ada di Bali mau kandang. Ada nang di apa lagi nang urutan kembali ke sana. Bahanangan dulu. Taniran. Ya udah itu tak. Nah, dia tuh taniran tuh daripada apiknya supaya biar tahu dari mana dia. Beliau tuh mandi itu baju. Mohon maaf, mandi di batang maksudnya, baju. Ada mau takut-takut tahu. Apiknya dengan hukum itu dia tuh taniran. Selalu bertapik, baju. Apa artinya? Supaya aurat yang kelihatan orang. Itu udah taniran. Nah, sekali lagi kita ini jangan kada berisi cinta. Walaupun kita mengaji kada kayak orang baik. Walaupun beramal beribadah kada kayak orang baik. Sebutin jangan dilapas cinta. Cuma dia seorang doktor dari Pakistan. Orang Muslim ini bukan orang yang ada bisi cinta, tapi orang Muslim itu rancak salah mengalamatkan cinta. Jadi kemana kita mengalamatkan cinta? Ke ilmu. Nah ya kayak hari ini nih. Kita kena cinta ilmu. Makanya Allah menyarankan kalau pengajian pembacaan itu jangan terlalu lucu sampai jangan. Sampai ada kekaringan dia gigi, kenapa dibubuli ke dalamnya?
Kita nang serius saja orang ada mamalakan apa lagi kita tawaan. Orang mau menyaur mau kadat silakan urusannya. Inilah aku kan begitu. Dan itu di luar daripada tujuan Rasulullah. Rasulullah kalau ceramah, kalau pengajian bagaimana? Sahabat itu seakan-akan di kepalanya ditinggi burung, tundukan berataan, tapi bukan mengantuk. Kadang-kadang tunduk tapi mengantuk. Itulah seriusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ka ilmu kita cinta. Bila cinta ilmu berarti cinta ulama, karena ulama pewaris kepada Nabi. Cinta ulama berarti cinta Nabi. Cinta Nabi berarti cinta Allah. Nah ini nanti maksud. Insya Allah dengan modal cinta kita matian beriman aja. Karena tujuan hidup ini mati beriman. Tujuan mati beriman apa yang dimaksud? Masuk surga dan berjumpa Allah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Inilah tujuan hidup. Apa sabda Nabi? Mautul mar'i ala ma'ash wa yub'atsu sa'su bimama. Orang akan menghembuskan nafas yang terakhir, dipandang kayak apanya Pak ini, sigar-bugar. Dan orang akan dibangkit dari kubur menuju alam mahsyar sampai ke alam akhirat memandang Japahin mati kayak. Itu sama dengannya dengan kaidah. Cuma kaidah itu kebanyakan. Tapi ada kayaknya satu selipit, satu dua yang ada. Itu kaidah aglabiyah kebanyakan. Mati memandang pahit hidup, dibangkit memandang pahit mati. Nah pahit hidup ini nang jangan kada baisi cinta. Walaupun kita ada tergawi, cinta kan. Ya kadang-kadang kita itu mana sudah ada menggawi, cinta ada jadi wancuk. Nah ini mohon maaf nih, apa dan mau berada mendengar suara ulun hari ini. Faidah bisa kalam dan faidah seorang pembacaan pada memakai. Antu kadang-kadang itu karena wancuk tuh. Mengajar kada bisa, belajar kada, mendengar kada, cinta kada, nang kalimat jadi wancuk. Nah jadi wancuk itu apa jadi wancuk? Ya itu wancuk di bawah daru gitu ya. Wancuk itu orang di bawah di atas akannya, di atas bawahnya, di kanan di kiri akannya, di hijab di kepala akannya, itu kan wancuk nggak itu loh ya. Nah makanya mau kita kada kawa mengajar, kada kawa belajar, kada kawa mendengar. Sebutnya aja cinta, jangan jadi wancuk. Ujian Nabi bila jadi wancuk, patahlik kita mau masuk ke nama tidak beriman Pak. Kan patahlik itu tidak beriman, maksudnya celaka itu maksudnya. Hati-hati berdatangan, hati-hati kita berdatangan. Maka namaran mati ya, ada tikin sain. Ibaratnya ya adalah jaminan kita nang setahun lagi, seminggu, sehari, berapa jaminan hidup? Jaminan hidup itu sepanggal kali berhinak aja. Bila kawal menarik pasti menurunkan. Bila menurunkan pada jaminan menarik. Sekalinya umur kita ini panjang ada. Sepanggal kali berhinak. Tarik hak pasti turun. Bila turun belum ada jaminan bisa menarik ke atas. Bila pahin turun ada bubulik lagi jin. Nah pengaruhnya kita arwah. Jadi kalau kita meninggal dunia itu innalillah, asalnya dari Allah, wa inna ilaihi rajiun, kita kembali aja. Bila kembali itu berarti masih. Tapi bila sahabat digegapannya hanya kembali itu sakit tuh. Digegapi hanya dicari hanya. Ada bulik saurang. Orang bilang ada bulik saurang ini beresiko.
Innalillah, asalnya kita dari Allah, kan ayat begitu. Innalillah wa inna ilaihi rajiun, kita kembali. Maka bila kembali aja orang boleh madam deh. Ada kehancuran kan, dan boleh keluar aja. Asalnya ke Allah, boleh ke Allah. Berarti kan hancur, orang boleh ke Tuhan. Nah itu amalan orang yang ada hancur. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kita datangnya dari Allah, kembali kepada Allah. Maka bila pajang kembali ke kampung, kembali ke markas awal, bersiap makan. Nah itu orang ada hancur amalannya, bukan bacaannya, amalannya, penghayatannya. Cinta ilmu, cinta ulama, cinta orang saleh, itu jangan lepas. Makanya kita disuruh bila melihat orang-orang yang rajin beribadah, melihat ulama yang hidup atau yang mati, kita berdoa untuk adalah ya Allah, sebagaimana engkau sudah memberikan ilmu kepada sidin itu nah, pian memberikan kekuatan beribadah awan sidin itu nah, berikan juga ulun ilmu dan berikan ulun kemampuan untuk beribadah. Bagaimana kita pandang? Jangan sarik awan sidin. Kadang-kadang kita sehari orang boleh kunyok kalanggar ke masjid sehari. Kenapa ngarannya itu? Hasadan min indi ampusin. Ya tidak mungkin benar itu. Orang dalam itu ada kaidahnya. Al-hasud la yasud, orang dalam itu tidak akan berkah. Makin bakurus, awak bakurus, iman bakurus. Awak bakurus, kesakitan hati, mati. Iman bakurus, ini lebih iman matinya. Itu artinya. Orang dari itu bakurus terus. Dua anak kurus, awaknya kurus, imannya kurus. Jadi apa ngarannya? Datu kurus. Nah itu kan kita. Jadi sambutin aja lah kepada anak. Cinta. Pun datang kepada salah seorang tuan guru menolong ziarah kepada ulama yang hidup pertama mati kayak apa ikan situ bisa belum bulik ulana ada hulu tafakkur dahulu. Ya Allah, kau berikan ilmu kepada sidin ini, kau berikan kekuatan beramal beribadah pada sidin, berikan juga ulun ke sidin. Ada notara juga jadi itu ada orang duit juga itu. Kurang ada duit, kenapa ada? Kadang-kadang kita itu dangki ini nang asa dan mindi andi apusi ini. Orang dangki itu bukan tidak mengakui, dia akur aja. Abu Jahal itu bukan ada mengakui kebenaran Nabi Muhammad. Kenapa? Ini melihat mukjizat Nabi selanjung berjajak ada. Makanya Abu Jahal ketika hendak perang Badar itu, ini ada umpat. Dah akun ada umpat kalinya takut. Ujian Nabi kita Abu Jahal itu mati ujiannya. Artinya percaya berarti ucapan Nabi itu. Makanya ketika hendak perang Badar ada nak umpatnya. Cuma jangan lain biar pian gak ditolak, tapi gak ditolak juga. Nah, paksanya menagihnya warna bulahap aku tolak. Tiga orang lahap aku garing aja lahap. Nah, ada alasan lahap. Jangan bini, nah mas 100 gram gantian amalnya udah tolak. Nah, Abu Jahal pendukian ditolak. Anak Abu Jahal kan bila orang perang anaknya pendudian masuk gelanggang, begitu orang terjadi peperangannya, buik berdulu anaknya. Kayak orang-orang ke masjid berduri itu kan. Jadi tujuannya tadu dia tolak, buik berdulu kayak itu tuh mau dicerita. Sakalnya politik Nabi perang bukan begitu. Masuk akal, oleh Nabi kami dan pada dulu. Ini sudah habis, dimulai perang, dinang, penambayan masuk. Makanya, penambayan robo Abu Jahal. Habis masuk di jihad di sini Abu Jahal nak keluar digajah oleh 2 orang anak muda dari Madinah nang panambayan talokop Abu Jahal. Abu Lahab mendengar kawan mati kenapa makan lagi, kenapa minum lagi, kering menyasak dada, seminggu mati. Jadi Abu Jahal Abu Lahab tuh semingguannya waktunya mati berdua. Abu Jahal 17 Ramadan, Abu Lahab 24 Ramadan. Jadi bulan gak menentukan lah. Ya 7 Jumat orang maksiat mati Jumat ada dapat kadang masuk surga.
Baik berani om aja, makanya itu udah mabuk aja mati hari Jumat. Kan di hadapan di Abu nih. Abu Jahal tuh hari bulan puasa itu matinya. Bulan puasa. Nang kada ditanya mati hari Jumat itu orang yang baik. Namun orang-orang yang kada baik mati hari Jumat kada tetap aja. Manakib itu kan keistimewaan bahasa. Mankibatu jamaknya manakib, keistimewaan. Memang Allah itu ada punya keistimewaan yang diberikan kepada hamba-hambanya. Nah, kita jangan mendengki keistimewaan itu. Wala tatamannaw ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'd. Jangan kalian mencita-cita apa yang dilebihkan Tuhan kepada sebagian kalian atas sebagian kalian. Amun hendak kiri aja jangan dangki. Kiri itu hendak ada dangki dari nyaman. Dan kita yang disuruh kiri dua aja juga. Pertama orang yang mengamalkan ilmunya, kedua orang yang sugih mengorbankan hartanya dalam kebaikan. Yang lain tidak usah diri. Kalau kita yang berempat juga dia dunia yang satu mat nanya. Dunia ini bangun guring, tukang mas kuat, bis waktu dunia ini. Kita terasakan, nah, bangun, guring, mati kan aja. Cuma bangunnya benar, berapa tahun itu, dia tak ada tahun. Arwah iso kan, alhamdulillah, beliau istiqamah wajib. Buka puasa, menyebut penyanyi aja kepala aku, kadang jangan minum makan bantal dulu, besar lagi. Tuh jenang bini tuh buku nasi di muka tuh ada merasa lagi. Berapa hari kemudian innalillah adalah kita tadi. Mankibah manakib jamaknya keistimewaan yang diberikan Tuhan. Nah di antara orang-orang yang diistimewakan oleh Tuhan, di antaranya ada orang yang diberikan gelar Nabi dan Rasul. Itu orang yang dimuliakan Tuhan. Ada orang yang diberikan gelar Nabi. Makanya dalam Quran, ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin. Itu nomor satu. Nabi dan Rasul maksudnya. Nomor dua Nabi wa raja. Nomor dua wasiddiqin. Nah ini tak ke bawah pada Nabi. Siapa siddiqin menurut Wasid Karim? Siddiqin itu orang yang hatinya sama orang yang diucapkannya. Yang diucap itu yang di hati. Wasyuhada dan ketiga, wassalihin dan orang-orang yang saleh. Nah itu kita cari itu, menyemati orang itu. Nabi Sulaiman aja. Siapa kata tahu Nabi Sulaiman? Nabi sugih, alim. Nah, maka kita tulis. Nabi, sugih, alim, raja, anak mati, nah apa yang diucap sedih? Nah, apa yang diucap ada kita kadang-kadang orang sugih hendak mati, bakal duit yang dipikirkan. Mana aja tas duitku, hendak mati. Di Sulaiman ada dari itu. Apa doa Sulaiman diabadikan sampai kiamat dalam Quran lihat? Rabbi tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Ya Allah, matiakan lu dalam keadaan muslim. Nah, ya jangan diminta kan. Ada mencari bakal duit kada. Bila ulun mati muslim wa alhiqni bis-shalihin. Karena kawan akan lu dengan orang-orang yang saleh di akhirat. Nah, ini pak kita akan mati muslim mukmin di akhirat bergabung dengan orang-orang yang saleh. Apapun keadaan yang kita sekarang itu kada jadi patokan. Yang penting mati muslim mukmin di akhirat bergabung dengan orang yang saleh. Artinya apa? Jadikanlah yang kita miliki sekarang alat. Sugih alat, jabatan alat, bungas alat, itu maka. Pistol alat. Alat untuk apa? Alat untuk mati muslim. Nah, ini. Hati-hati nih kata-kata hati-hati.
Kita tuh kadang-kadang mbah sugih, mbah punya jabatan, mbah lupa daratan. Padahal apa ada itu? Kita ada munafik, berataan manusia anak duit. Pokoknya ya, kita anak duit, Anda orang garing gini anak duit. Orang garing tawar apa dan anak ada. Cincin udah anak juga, tamak udah anak juga. Tapi kalau udah diberi duit, apa dia? Tetapi ingat akan apa yang kita miliki jadikanlah supaya kita mati bila mati muslim kan hendak mati muslim orang aja. Wah ini bisa dikit kawanakan orang diher dengan orang-orang yang saleh. Nah, jadi Nabi dan Rasul, Nabi aja itu pulang. Ada syuhada, ada ulama, ada salihin dan lain-lain. Inilah Allah berikan keistimewaan. Jadi rupanya keistimewaan itu diberikan oleh Allah bukan memandang jabatan, bukan memandang sugih dan bungas, tapi nang dipandang hati. Jadi Sulaiman alaihissalam bungas, sugih, alim, jadi raja. Bisa semua bahasa. Wah, Sulaiman. Bahasa apa aja bisa. Jadi menurut orang gua ini bisa bahasa 4 bahasa. Ada apa-apa. Ada dulu Sulaiman. Arab, Inggris, Cina, bahasa Indonesia, bahasa Antakan, bisa. Bahasa Tanjung, bisa. Bahasa Mooi bisa juga. Sulaiman semua bahasa. Artinya apa? Baik bahasa manusia atau bahasa binatang. Binatang kayak apa aja ngatur. Makanya pada suatu hari ketika Sulaiman singgah pada suatu tempat di kerajaan hampir Sabah, Samud, pada surah An-Naml itu. Ada surah Naml kalau surah Samud. Samud ini rajanya berucap ya ayat Tuhan namlah udkhulu masakinakum li'alla yatahaffanakum Sulaiman wajunudu. Wahai bangsa Samud, ayo masukkan ke sarang kalian masing-masing supaya jangan diinjak Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka pacang singgah dan mereka pada tahu keberadaan kalian pada bersama dari kan tatakurihi Nabi Sulaiman. Mendengar pada perjalanan 3 bulan lagi nggak sampai. Karena Sulaiman itu mendengar suara orang nambah pandir perjalanan 3 bulan. Ada awal, dengaran dim. Jadi HP yang sekarang dahulu Sulaiman juga. Tak sehingga Sulaiman belum berucap, wahai Samud ya Sulaiman. Siapa yang berucap tadi takajud Samud, itu Samud. Siapa yang mengabarakan bibir. Nang berucap, wahai rakyat Samud, masukkan ke lubang masing-masing supaya jangan diinjak Sulaiman, mana orangnya. Aja Samud udah ustain aja, ulun ya. Rajanya sekali. Jadi Samud itu berderajaan juga. Ujar Sulaiman, aku dan Samud ini nang sangat-sangat suka 2 kelakuan. 1, Samud setiap bertemuan pasti berciuman kesalaman ke kita. Ya di Samud. Bertemuan bersalaman, temuan bersalaman. Tapi wah ini musim corona apa? Ada batas-batas yang ditentukan. Yang kedua, Ujar Sulaiman Samud ini kayak apa aja. Genal parut pinggang pasti harus. Udah loh ini. Nah aku tahu nakan uja Sulaiman mau pemakan buhan ikan itu berapa? Uja Samud pemakan kami kedepannya Tuan Sulaiman 1 tahun 1 gandum. Berarti dia cium aja dimakan. Ada makan enggak? Memakan habis. Cium mas Tuan kanyang, cium kanyang ada genal pinggang.
Aku Haji Sulaiman bukan kada percaya, cuma aku hendak hakul yakin. Nah ini kita penting habar orang itu dahulu, jangan dihabarakan kada yakin. Coba ini orang situ nano dia, sakuai dulu asalnya. Yang kedua yakin. Padahal baru yakin dulu nya dihabarakan. Ambillah samut itu, buat dalam botol, buati gandum sebiji, kopi, simpan. Ringkas cerita, setahun dibuka, ada panggilannya habis. Ya Sulaiman, ujah pang ikan makan sebiji, setahun, ada pas panggilannya. Ujah samut, ulun berpikir, tiba-tiba akal samut. Ulun berpikir dalam botol, ujah ulun, namun ulun makan setahun, habis, usia pian tadi ingat membuka di ulun, mati ulun dalam botol. Tapi amoninya ulun makan sapanggelannya, pian kada ingat membuka ulun setahun, ulun masih ada jatah hidup dalam masa 1 tahun. Beneran dua sama. Ini di dalam ilmu tasawuf ngarannya qanaah. Qanaah itu merasa cukup dengan apa yang ada, berimit. Nah, jangan kayak orang atas sakilo dimakan iwak. Besok lebih iwak lagi, nah bulan dimakan rabung, asal lagi di jarang. Nah, tapi kita disuruh qanaah. Qanaah itu merasa bintu-bintu hati apa yang diberikan Tuhan sekarang. Jangan menyirit nukawan, hendak itu pada seorang tidak jadi. Jangan lagi. Itu bagian dari contoh qanaah. Nah, besorong belum jatah seorang terus itu. Jangan menghendaki yang belum jatah seorang. Sudah sampai ke seorang, pas halarnya, jangan menghindar sebelah lagi. Karena ngaran hamba itu ada perlu bertanya karena Tuhan ada perlu. Hamba la yus'alu amma taf'al wa hum yus'alun. Dia tidak ditanya apa yang pian perbuat, sedangkan hamba akan ditanya apa yang diperbuat. Karena Tuhan pian dari ulun halarnyaannya ada rahasia Tuhan. Terlalu banyak makan ayam, mana Tuhan di sana. Kejalan mau. Jadi sorong terus. Nah jadi bagian daripada contoh qanaah, apa nang ada itulah nang kita bintu-bintu. Tidak ada melihati orang, yang begini ya. Pahanya, sebelah dadanya. Nah, hendak aja itu kok ada qanaah. Kita bisi rumah tajapit antara rumah 2 orang langgana. Jangan melihati hendak kayak itu, artinya hendak nang sakit hati. Punya hendak aja nggak salah. Bila hendak sampai sakit hati, kenapa seperti ini? Itu ada qanaah, bahkan ada ridha. Itu ngarannya. Nah, bila ada ridha itu jangan jadi hamba, jadi Tuhan aja kan. Urus seorang dunia nih, kan itu bahasanya. Nah, itulah yang dicontohkan oleh Sulaiman alaihissalam. Jadi Sulaiman kalau kita ketahui, beliau raja yang kaya, bahkan kekayaannya tidak bisa disamai oleh siapapun. Raja, nang ada orang jadi raja seperti Sulaiman. Makanya ketika Nabi Muhammad suatu hari beliau pernah memasung jin di lapas jin di sana. Ada berarti di lapas ya Rasulullah. Aku kayaknya aja Nabi ada kabul lagi dua Sulaiman. Kalau menundukkan jin ada kabul lagi dua Sulaiman kena aku lapas lagi gitu. Apa artinya itu? Menghormati orang. Penting kita gitu tuh. Jangan mantang-mantang seorang banyak berduit rumah nyor hulu nyor hilir aman haji mah ojek pas ada berduit lagi jalan lagi perlu penghormatan. Yo, padahal Nabi kurang apa? Ketika suatu hari ada jin dipasung oleh salah seorang sahabat dibawa ke hadapan Nabi di lapas Sulaiman. Kenapa? Udah Nabi kena kada kabul dua Nabi Sulaiman. Rabbi habli mulkan la yang bagi li ahadin min ba'di. Ya Allah berikan kepada ulun kerajaan. Nang kada ada orang memiliki kerajaan seperti ulun, menundukkan jin, menundukkan binatang. Namun binatang tunduk kepada Nabi Muhammad, kena ada di lapas dua Nabi Sulaiman itu kada kabul lagi. Luar biasa Nabi. Karena sawit adalah apa baru. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita, guru dan orang tua kita, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Allahumma